Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, selamat datang di Insight Hukum Pro 7, ruang kita menggali hukum seluk-beluk dunia hukum lebih dalam. Bersama saya Arif Rahman Simanjuntak dan rekan-rekan saya yang akan menemani kalian pada kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas isu tentang topik yang krusial dalam dunia penegakan hukum, yaitu profesi para penegak hukum. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu etika profesi hakim. Pada kesempatan kali ini kita sangat beruntung karena kita dapat menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya sebagai hakim di pengadilan agama, yaitu Bapak Dr. Andus Muhammad Rijal SAMH. Kepada Bapak kami persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mahasiswa sekalian, dapat keadaan karena yang ada saya juga merasa agung dari yang Jakarta. Dan perkenalkan, nama saya Dr. Andus Rijal SAMH. Ini nomor tinggi pegawai 19 67 04 03 1992 03 1004. Saat ini saya bertugas di Pengadilan Agama Tangerang. Sebelum saya sampai di Pengadilan Agama Tangerang, saya ingin menyampaikan bahwa awal karir saya sebagai seorang hakim berawal setelah lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah namanya. Saya lulus dari IAIN tahun 1990. Kemudian 1991 saya mengikuti tes calon hakim pengadilan agama. Waktu itu kantor pusat masih di Kementerian Agama. Selama 1 tahun menjalani tes, alhamdulillah dinyatakan lulus. Kemudian 1992 saya diiklan pendidikan hakim selama 1 tahun selama 1 tahun. Kemudian 1993 saya menjalani tugas sebagai calon hakim di Pengadilan Agama Sahulang Bangkok, Provinsi Jambi. Dari tahun 1993 kurang lebih sampai dengan tahun 1995 saya dilantik sebagai hakim di kota yang sama, yaitu di Kabupaten Sahulang Bangkok pada saat itu. Kalau sekarang namanya Kabupaten Langit, Provinsi Jambi. Kurang lebih saya bertugas di sana dari mulai calon hakim, dari PNS, kemudian calon hakim sampai dengan hakim, kurang lebih 9 tahun saya menjalani tugas di Pengadilan Agama. Karena dulu memang begitu kejadiannya, ada kontrak dulu harus 10 waktu saya menandakan kontrak, jadi itu untuk terjadi ditempatkan di luar Jawa dan Madura untuk 7 tahun. Setelah saya masuk 7 tahun, saya mau pindah ke Jawa, sudah bisa tambah 10 tahun. 10 tahun, akhirnya saya estafet. Saya estafet ke Pengadilan Agama Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Itu selama 3 tahun. Setelah bertugas di luar Jawa dan Madura, akhir Sumatera, baik di Jambi maupun di Palembang, kurang lebih selama 2 tahun saya masuk ke Pengadilan Agama Tiga Raksa di tahun 2004. Jadi dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2001 saya bertugas di Pengadilan Agama Sahulang Bangkok. Kemudian dari tahun 2021 sampai tahun 2024 saya bertugas di Pengadilan 2024 saya bertugas di Pengadilan Agama Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan. Dari 2024 sampai tahun 2029 saya bertugas di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Dulu masih Jawa Barat tuh, saya udah wilayah hukum Pengadilan Agama Tinggi Banten. Kemudian 2009 sampai 2014 saya bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019
saya bertugas di Pengadilan Agama Semarang. Kemudian dari tahun 2019 sampai sekarang itu saya bertugas di Pengadilan Agama Tangerang. Artinya apa saya ingin buktikan bahwa karir saya betul-betul diawali dari kebetulan di kelas 2, mulai dari kelas 2, kemudian naik ke kelas 1B, kemudian naik ke kelas 1A. Kelas 1A saya berarti sudah mulai dari 3 rasa, Semarang, Barat, Semarang, sama sekarang Tangerang. Itu satu tempat pengadilan. Itulah kurang lebih perjalanan karir saya. Dan semuanya itu apa namanya ya, stabil. Maksudnya stabil gini, reguler, artinya kerja 5 tahun. Karena memang 5 tahun setelah masuk di 2024 terus setelah satu atap dari seluruh departemen agama, departemen kehakiman saat itu semua masuk ke Kejaksaan Agung sampai satu atap di tahun 2004. Itu baru perpindahan atau mutasi hakim itu baru secara reguler. Jadi kalau saya terus terang nggak pernah mau ngurus, pokoknya ikuti aja alir mengalir. Pokoknya ya jalanin aja. Lalu nggak mau komentar kayak ya. Nah ini nanti kepada integritas. Nah itu. Jadi tahu-tahu soalnya perjalanan karir saya ya, sebagai biasa saja, nggak jadi pimpinan saya. Jadi ya itu tadi, artinya saya pernah menjalani seperti biasa. Saya mengalir aja di mana memang itu takdir saya meskipun beberapa kali ditawarkan sebagai pimpinan, tapi ya itu kasih saya gitu kan. Karena saya beberapa kali juga menolak gitu kan, karena saya udah masuk spotan, bahkan lagi untuk jadi pimpinan keluar itu kan. Saya waktu itu mempertimbangkan keluarga dan sebagainya yang ada keluarga, itulah akhir perjalanan saya sebagai hakim dan pertama saya meskipun di lingkungan sekarang saat ini saya termasuk yang paling senior. Ya kalau nanti bisa dilihat di web Pengadilan Agama Tangerang itu saya T2. Sebenarnya saya T1 sama T2 itu senioritasnya. T1 sama T2 sama sebenarnya, cuma karena umur lebih tinggi teman saya yang satu ini, makanya dia T1. Tapi dari sisi pengangkatan hakimnya kami sama-sama di tahun 1990. Dari tahun 1990 sekarang berarti saya menjadi sudah tahun 30 tahun. 30 tahun dibagi 5 tahun saja ketahuan kan 6 pengadilan daripada dibagi rata-rata. Artinya memang perjalanan karir saya itu secara reguler, tidak istimewa seperti itu. Itu terkait dengan profil. Nah, jadi begitu teman-teman sekilas terkait biografi dan perjalanan hidup dari Bapak Dr. Agus Muhammad Rijal SHMH tadi. Beliau telah menjelaskan tentang integritas hakim, yang dimana seorang hakim itu harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, bagaimana kayak telah diatur lah dalam kode etik tersebut. Nah, teman-teman kan udah dengar dari tadi ya terkait kode etik itu. Nah, mungkin saya akan jelaskan sekilas terkait kode etik. Jadi kode etik hakim itu yaitu suatu panduan atau tuntunan yang mengatur kayak perilaku dan tindakan hakim demi menjalankan tugasnya untuk berintegritas, disiplin dan kejujuran hakim tersebut. Itulah sekilas tentang definisi daripada kode etik. Nah, tadi telah dijelaskan oleh Bapak Bapak Agus Muhammad Rijal terkait kode etik hakim tadi, yang dimana telah dijelaskan terkait 3 pilar, yang dimana itu terkait integritas, kompetensi, dan kejujuran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang telah dijelaskan oleh beliau, Pak Muhammad, yang pertama itu terkait integritas. Integritas itu harus segala tindakan kerjaan itu harus betul-betul dilaksanakan sebagaimana kan semestinya. Terus ada mengenai kompetensi. Jadi telah diceritakan oleh beliau Bapak Hakim, bagaimana tadi terkait kompetensi itu telah dimulai dari status pendidikan awal. Beliau kayak alumni daripada IAIN Syarif Hidayatullah ya Pak. Nah, terus melanjutkan kayak seleksi hakim pada tahun 1991. Terus ada kayak pelatihan-pelatihan dan sebagainya lah yang telah Bapak telah diikuti oleh beliau. Nah, jadi itu bisa jadi kayak contohnya lah
kalau beliau itu memiliki kompetensi yang memang betul-betul dalam bidangnya sebagai seorang hakim melalui pendidikan-pendidikan tersebut, diklat-diklat tersebut lah. Itulah yang mungkin dapat kita simpulkan mengenai 3 pilar ini teman-teman sekalian. Nah untuk selanjutnya mungkin teman-teman saya, rekan-rekan saya ada yang akan bertanya terkait kode etik hakim ini lebih lanjut lagi. Sekian dari saya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pemahaman Pak Cel sendiri itu bagaimana cara agar seorang hakim itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari kode etik yang sudah Bapak paparkan ini tadi? Ada 3 pilar dasar yang saling berkaitan. Bagaimana sih untuk kita sebagai mahasiswa membentuk seorang hakim yang jujur, yang disiplin, terkait dengan apa namanya, kalau saya tangkap pertanyaan itu sinergitas ya, antara 3 pilar tadi, kejujuran, kemudian integritas, kemudian kompetensi. Ini memang berkaitan, makanya itu Mahkamah Agung sedemikian rupa dengan gaya membahas tentang kode etik itu sebenarnya berkaitan. 8 kode etik hakim itu berkaitan semua, itu sangat erat kaitannya itu. Jadi tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain ya, seperti itu. Jadi itulah jadi tidak bisa dipisahkan kejujuran tidak, tapi dalam satu kasus, maka saya bilang tadi yang saya ceritakan tadi itu kan, kasus itu di situ ada integritas, di situ ada kompetensi, menilai alat-alat bukti apa itu, ya kan? Menilai alat-alat bukti itu termasuk kompetensi, penguasaan hukum formil dan hukum material. Kemudian kejujuran, ya tidak membelokkan hukum, kan gitu. Artinya dalam satu kasus aja sudah ada 3 pilar di situ, ya kan? Nah, itu juga sama dengan pertanyaan Niki Pak ini kan, ya, terkait dengan implementasi, kan? Implementasi gimana Pak? Itu tadi yang saya paparkan terkait dengan kejujuran, terkait dengan kasus saja saya bilang ini kasus. Bahkan saya boleh cerita sedikit, saya kembangkan kasus banyak sebenarnya, kasus-kasus yang saya tangani. Sama juga perceraian, juga hak asuh anak, tapi orang tuanya ini sama-sama, maaf dalam tanda kutip, sama-sama tidak benar akhlaknya, ya. Yang bapaknya sering minum minuman keras, yang ibunya apa namanya, ya itu selingkuh, selingkuh dan di apa namanya, ditelankan. Coba dia berubah anak. Kalau saya mau milih ikut ini, saya bayar, gitu loh. Tapi tidak. Saya berharap ada namanya, nanti kalau kalian sudah belajar belum hukum acara tentang adanya gugatan intervensi, masuknya pihak ketiga. Masuknya pihak ketiga untuk menilai ini. Saya berharap ada neneknya masuk, tapi neneknya nggak mau masuk. Ini gimana ini? Jadi saya bikin putusan saya, anak itu tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi kayak iklan Coca-Cola. Jadi tidak di bapaknya, tidak di ibunya. Saya demikian, saya udah sekarang saya bikin demikian pertimbangan hukum saya. Kenapa? Karena faktanya itu tadi, yang lakinya ke Jepang minum sake, dibuktikan, ada bukti. Yang ibunya ada dibuktikan juga, minta perjinahannya dan foto, lupa lagi itu. Bagaimana kita kasih anak kepada mereka berdua? Bertanggung jawab. Inilah yang saya implementasinya dalam satu kasus itu 3 kode etik itu sudah terimplementasi di situ. Belum yang lain-lain kan, gitu kan, kemandirian, independensi dan sebagainya. Ya, itu terkait dengan pertanyaan tadi, ya. Baik Bapak, tentu saja dalam profesi hakim ini kan banyak sekali tantangan ya. Saya ingin bertanya,
tantangan dan problem apa yang Bapak alami ketika Bapak menegakkan kode etik ini dan bagaimana Bapak menghadapi? Baik, tantangan sebagai seorang hakim ya itu lagi-lagi kembali kepada, kalau saya tadi saya jelaskan ya, tapi saya ingin men-tracing perkataan closing statement saya terkait dengan tantangan yang saya sampaikan, saya sampaikan tadi, itu kembali kepada pribadi-pribadi kita. Poin itu ya, kalau di dalam hati kita, di dalam kepribadian kita ada nilai-nilai keserakahan, ketamakan, tidak pernah mau mensyukuri nikmat, ya itu yang terjadi sekarang. Saya tidak akan ini fakta hukum yang sudah mana-mana yang ada yang ditangkap lah dan sebagainya dan sebagainya. Lagi-lagi saya sampaikan itu kembali kepada pribadi-pribadi kita. Maka insya Allah untuk saya tidak ingin memvonis bahwasanya hakim agama itu bagus gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kepribadian itu, nilai-nilai keserakahan itu, sepanjang kita punya nilai-nilai yang agamis ya, terutama kita yang alumni daripada UIN atau dulu saya namanya IAIN, itu remnya agama. Jadi ketika saya itu godaan, dari godaan pasti ada yang perempuan. Saya sering godain perempuan, Pak kita ke kafe, kita ketemuan di sini, gitu. Ya macam-macam. Itu makanya kita kan bilang tuh harta, tahta, wanita, ini tiga ini. Makanya kita sebagai alumni IAIN, makanya saya waktu itu bergejolak juga, yang masih gagah dulu kan, masih belum sakit balik-balik. Tetapi begitu saya mau ngomong, iya agama. Masa saya rusak ya, saya sholat dan segala macam. Itu di situ sesungguhnya yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita mengatasi tantangan itu kembali kepada diri kita, terutama kita alumni IAIN. Malu kita dengan alma mater. Itu yang harus kita ingat. Makanya rata-rata hakim-hakim pengadilan agama yaitu tadi jarang lah, mungkin kalian sedengar lah. Saya tidak ingin sampaikan ini mungkin ini ya, tapi bukan berarti kami tidak bisa disokong atau macam. Ada peluang-peluang seperti itu. Tetapi saya kasih gambaran yaitu karena kita merasa rata-rata memang hakim agama itu jalur zaman saya ya, rata-rata memang alumni IAIN. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kalau nyampur ini, yang eskala, yang itu, yang segala macam, kan tidak. Inilah makanya yang ingin saya sampaikan, Pak, bagaimana mengatasi problem. IAIN, kalau saya, IAIN harus kembali pada hikmahnya. Ya, jadi memfokuskan lagi kepada kitanya itu ya tadi, alumni pesantren, alumni kan saya melalui pendidikan sekolah umum itu tidak bisa masuk, tapi sekolah umum kan bisa masuk IAIN, kan itu kan. Dulu untuk itu tesnya bahasa Arab, saya aja belajar bahasa Arab, segala macam gitu kan. Itu tadi problematika yang kamu tanyakan juga, ini saya gabungkan antara pertanyaan ada kalian itu kan. Jadi lagi-lagi untuk mengatasi itu kembali kepada problem pribadi daripada kita, dan kita harus rasa malu kepada alma mater kita kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, para generasi muda yang luar biasa, itu dia obrolan kita hari ini tentang pentingnya kode etik hakim pengadilan agama. Ingat, keadaan itu bukan cuma mimpi, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama. Masa depan peradilan yang bersih dan berintegritas ada di tangan kalian. Jangan diam, jangan ragu untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. We'll be right back.